Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan jelang PPG dalam jabatan tahun 2024, yang mana berdasarkan informasi resmi dari Kemendikbudristek sebenarnya ada 6 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu pada data dapodiknya masing-masing. Jadi 6 hal ini itu semuanya ya satu kesatuan itu ada di dapodik. Karena data dapodik itu adalah sumber data yang menjadi database dari Kemendikbudristek untuk menentukan nasib Bapak Ibu guru apakah memenuhi kriteria untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2024. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, jelang PPG Daljab 2024, 6 hal yang perlu diperhatikan pada data dapodik. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, ini adalah tips teknis seleksi PPG Daljab menunggu program PPG Daljab tahun 2024 dibuka. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada data dapodik. Kira-kira yang mana itu? Di sini Bapak Ibu perlu ketahui, pastikan data dapodik Bapak Ibu guru sudah sesuai dan ditulis dengan benar. Perhatikan ya, ini penulisan nama harus sesuai dengan KTP. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, untuk penulisan nama Bapak Ibu di aplikasi dapodik itu harus sesuai dengan KTP-nya Bapak Ibu guru. Jadi ingat, penulisan nama itu tidak disingkat ya. Oke. Kemudian penulisan nama tidak dipisah setiap huruf. Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan ya. Ingat, misalkan Anissa, Ibu adalah Haji Anissa ya. Jadi tidak perlu diberikan gelar keagamaan. Misalkan Haji Anissa itu sebenarnya tidak benar di aplikasi dapodik ya. Yang tepat itu adalah Anissa saja. Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar akademik. Ya, ini diperhatikan ya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan yang di silang ini, berarti penulisannya salah Bapak Ibu. Yang centang hijau itu adalah penulisan yang tepat ya. Jadi ingat, penulisan nama disesuaikan dengan KTP Bapak Ibu ya. Oke, ini pernah dibahas juga oleh Ibu Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir itu wajib sesuai dengan KTP dan ijazah. Saya ulangi ya, untuk penulisan tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP dan ijazah ya. Ingat, jadi tetap disesuaikan antara KTP dan ijazah. Kemudian pastikan data dapodik Bapak Ibu guru sudah sesuai dan ditulis dengan benar. Jadi pastikan NIK Bapak Ibu NUPTK itu sudah benar. Jika tidak benar, typo akan menyebabkan verbal PTK tidak valid. Validasi NIK dan perbaikan nomor identitas dapat dilakukan melalui verbal PTK, tapi Bapak Ibu harus minta bantuan operator sekolah. Ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan data lengkap riwayat pendidikan. Jadi untuk riwayat pendidikan yang paling dinilai, paling diperhitungkan itu adalah pendidikan S1 Bapak Ibu. Pendidikan S1 itu berdasarkan program studi PPG nantinya. Ya, ingat ya, jadi Bapak Ibu wajib memasukkan data lengkap riwayat pendidikan. Nah, yang terutama itu adalah pendidikan S1-nya ya, itu berdasarkan program studinya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu
di satu status sekolah induk. Jika terdaftar di dua status sekolah induk, maka harus menentukan salah satu sekolah induk. Ya ingat ya, jadi untuk Satmingkal Bapak Ibu, satuan sekolah induk Bapak Ibu hanya satu ya, agar Bapak Ibu bisa terpanggil dan memenuhi syarat administrasi ya untuk ikut PPG Dalajap 2024. Kemudian pastikan pada Dapodik sesuai jenis PTK-nya, apakah guru, kepala sekolah ya. Misalkan ijazah S1 Bapak Ibu itu adalah pendidikan guru sekolah dasar, maka jenis PTK-nya adalah guru kelas. Apabila ijazah S1 Bapak Ibu adalah pendidikan kesegaran jasmani dan olahraga, maka jenis PTK Bapak Ibu adalah guru mapel. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, yang paling penting di sini dikatakan kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai. Ya, ini penting sekali juga. Jadi pada saat mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Jadi kalau misalkan proses verifikasi dan validasi gagal itu memungkinkan Bapak Ibu tidak terpanggil mengikuti PPG ya. Jadi ingat, Bapak Ibu harus tetap perbaiki dan mutakhirkan data kalau memang masih ada kesalahan. Kalau sudah benar semua ya enggak usah Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang memungkinkan verbal data gagal? Nah, ini ada dua ya. Ada berapa ya? Ada 6 Bapak Ibu ya. Ada 6 yang memungkinkan verbal data gagal ya. Yang pertama, penulisan nama tidak sesuai KTP ya. Kemudian data tempat tanggal lahir TTL tidak sesuai. Kemudian ketiga, kesalahan input NIK NUPTK. Kemudian yang keempat, tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1. Yang kelima, tercatat pada lebih dari satu sekolah induk. Ya, itu memungkinkan verbal data gagal. Yang keenam, jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah. Jika ada ketidaksesuaian data, dapat diperbaiki segera Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki dengan operator sekolah atau dengan dinas pendidikan. Jadi inilah 6 hal yang bisa memungkinkan verbal data gagal. Kalau verbal data gagal Bapak Ibu, itu Bapak Ibu berpotensi tidak terpanggil mengikuti PPG. Nah, di sini baru-baru saja ya Kemdikbudristek ya sudah mengeluarkan edaran resmi per 8 Juni 2024 terkait pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG Bapak Ibu ya. Yang mana dari beberapa informasi yang kami dapatkan di sini, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang poin A, B, ya, C, D. Ya, itu sama dengan yang kami jelaskan tadi, yaitu nama lengkap tanpa gelar akademik, keagamaan, nomor induk kependudukan NIK, tempat lahir dan tanggal lahir melalui laman verbal PTK ya. Kemudian Bapak Ibu harus input riwayat pendidikan formal ya, terutama ijazah S1. Kemudian Bapak Ibu harus menginput juga di Dapodik terkait dengan riwayat karir guru, dan sekolah induk Bapak Ibu itu wajib 1, tidak boleh 2 ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.